Saudara, simpati dan suara kalangan muda yang kini melebihi setengah dari populasi Indonesia tentu jadi incaran strategis partai politik termasuk para tokoh kontestan politik. Apa saja faktor penentu pilihan politik kalangan muda dalam survei indikator politik ini? Bagaimana kalangan ini menilai isu-isu nasional belakangan? Kita bahas bersama Adam Kamil, peneliti indikator politik Indonesia. Ada juga Mardhani Alisera, Ketua DPP PKS. Kemudian Andreas Hugo Parera, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam Bapak-Bapak. Sehat selalu. Selamat malam. Iya. Selamat malam. Saya ke Bung Adam Kamil dulu. Bung Adam, saya ingin tanyakan masih 3 tahun lagi. Sekarang 2021, 2024 masih jauh. Kok sudah capres-capresan melulu dari tahun 2020? Silakan Bung Adam. Karena ini kan seru buat Mas Bibi. Buat siapa? Mohon maaf, buat siapa? Saya kurang jelas tadi. Ini kan seru buat Mas Bibi. Buat Mas? Buat Mas Bibi. Mas Wibi. Aiman saya maksudnya. Oh, Mas Aiman, sorry. Iya, oke. Saya lagi mikir siapa. Oke, ini nggak kelihatan. Siap, silakan Mas Adam. Iya, ya pada dasarnya kita ingin mengecek aja bahwa karena basis pemilih muda ini kan besar. Dan karakteristiknya juga unik. Dia cenderung independen, kemudian juga cenderung engage sama media sosial. Sementara media sosial ini kan luar biasa penetrasinya kepada pemilih. Oleh karena itu kita mau cek bagaimana pendapat kalangan muda ini terhadap isu-isu sosial kemasyarakatan termasuk isu politik di dalamnya. Dan kita melihat juga bahwa ternyata anak-anak muda ini juga mengerti dan bisa mengemukakan pendapatnya terkait hal tersebut. Misalnya evaluasi terhadap kinerja demokrasi, evaluasi terhadap kinerja presiden, itu dengan baik sekali kalangan muda ini kita bisa menilai. Oleh karena itu ini menjadi penting dan tantangan serius ke depan bagi partai-partai politik untuk semakin banyak menggait kalangan muda ini. Mas Adam, saya mau tanya deh, benar nggak apa yang dikatakan oleh Bung Mardhani Alisera bahwa 40% pada pemilu 2024 adalah anak muda? Anak mudanya ini kan nggak tahu Pak Mardhani dari mana ininya, dari umur berapa nih, dari umur berapa? Tentu pemilih yang sudah punya hak pilih tahun, tentu ya. 17 ya. Kalau dari 17 saya kira enggak. Kalau 17 sampai 21 sekitar 12 sampai 13%. Kalau kan kalau kita bicara WHO sampai umur di atas 40 masih anak muda. Ya oke kalau kayak begitu. Ya dan kelompok itu juga memang biasanya juga sangat aktif, sangat engage dengan media sosial. Sangat aktif sekali. Oleh karena itu kalau disebut anak mudanya sampai umur 40 tahun, itu generasi milenial, ya saya juga setuju juga. Itu karakteristiknya juga mirip juga. Nah, tapi kalau yang paling mudanya lagi, lebih mudanya lagi termasuk beberapa kategori usia itu masuk ke pemilih pemula, dan di situ juga sama juga karakter habitnya terhadap media sosial, terhadap sumber informasi itu sangat cepat, sangat luar biasa engage. Baik, saya mau masuk sekarang ke nama-nama ya. Kalau sebelumnya kita lihat bahkan dari awal 2020 berbagai survei ini hanya berkutat di 3 nama. Pak Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan. Ganti-gantian tuh posisinya. Tapi ketika bicara soal pemilih anak muda, maka Pak Prabowo mental jauh. Benar nggak? Iya, betul. Kalau kita bandingkan dengan survei publik secara umum, katakanlah di bulan September atau Oktober kita rilis itu Pak Prabowo masih leading. Nah, kemudian coba kita tengok lagi ke basis yang lama 2019, bahwa di basis pemilih muda itu kalau kita lihat dari survei Maret 2019 itu basis pemilih di bawah 21 tahun, kurang 21 tahun atau lebih rendah, itu basis Prabowo Sandi itu hampir 50%. Nah, sekarang itu kalau digabungkan antara Pak Prabowo dengan Bang Sandi kan hanya sekitar 19%. Ini artinya juga ada
pergeseran juga di kalangan pemilih muda ini. Meskipun juga ada beberapa yang baru nih, yang 2019 belum memilih, yaitu usia 17 dan 18 tahun. Terkait dengan itu, saya ingin bertanya kepada Bung Andreas Pereira, karena ada selentingan-selentingan, ada isu bahwa perjanjian batu tulis yang tertunda, di mana Pak Prabowo akan dicapreskan oleh PDI Perjuangan pada 2024, gagal total dong kalau seandainya hasil survei dari Indikator Politik Indonesia, Pak Prabowo ketika bicara soal pemilih kalangan muda mental jauh. Bung Andreas? Ya, soal perjanjian sebenarnya itu sudah masa lalu sebenarnya, Bung Aiman. Masa lalu yang kemudian tidak pernah dibicarakan lagi dan tidak akan pernah dilunasi? Saya mau konfirmasi soal itu, Bung Andreas. Sampai sekarang juga tidak pernah masuk di dalam pembicaraan. Kita bicara ke depan. Jadi ini nggak... Kita bukan lembaran baru lah. Barang baru, oke, baik. Jadi udah nggak berlaku lagi, saya konfirmasi ya, perjanjian batu tulis sudah tidak berlaku lagi ke depan. Kita buka lembaran baru menuju 2024 dan itu saya kira referensi dari hasil-hasil survei, terus kemudian dinamika politik yang berkembang. Ini penting, Bung Andreas, saya konfirmasi, iya atau tidak? Jadi perjanjian batu tulis dihapus? Tidak pernah ada pembicaraan soal itu lagi gitu. Karena itu udah. Pertanyaannya sebenarnya, apakah perjanjian batu tulis ini dihapus atau tidak? Itu interpretasi teman-teman. Tapi Anda tidak mau menjawab soal ini. Apakah perjanjian batu tulis ini dihapus atau tidak? Tidak pernah ada pembicaraan lagi soal itu, Pak Bung Aiman. Sehingga jadi Anda tidak. Oke, pembicaraan nggak pernah disampaikan. Tapi apakah perjanjiannya itu masih berlaku atau tidak? Karena kan antara PDIP dengan Gerindra. Apakah benar ada perjanjian atau tidak juga kan yang ada, tahu kan cuma ada draftnya yang beredar. Jadi draftnya itu bukan yang seperti itu. Itu pada waktu itu, dan saya kira yang berkaitan dengan Pilpres yang kemarin juga tidak berlaku, dan kemudian ya ke depan kita lihat bahwa ini sesuai dengan apa yang referensi perkembangan dinamika politik ke depan ini. Jadi Pilpres yang 2019 tidak berlaku, 2024 juga tidak berlaku. Belum tahu, karena ini referensi dinamika politik kan masih berkembang. Baik. Jadi bukan tidak berlaku 2024, tapi belum tahu gitu ya. Ini perlu digarisbawahi karena beda artinya, Bung Andreas ini. Karena ini masih terlalu pagi untuk mengatakan bahwa ya ini ke depan akan seperti ini. Dan sangat tidak menguntungkan kalau hari ini kita sudah mengatakan bahwa ke depan udah pasti yang ini gitu. Karena dinamika politik masih sangat cepat berkembang. Oke, termasuk juga Bung Ganjar juga. Ini juga belum tahu juga, walaupun surveinya dari 2020 lalu sampai sekarang 3 besar. Ya, saya kira pengalaman kita selama ini, keputusan-keputusan yang berkaitan dengan Pilpres, itu dilakukan pada hari-hari menjelang hari H. Hari terakhir untuk di pendaftaran. Kenapa? Membuka kartu di awal itu juga belum tentu menguntungkan untuk partai. Dan politik itu momentum penting. Dan dinamika yang berkembang hari ini, hasil-hasil survei yang dilakukan hari-hari ini adalah referensi menuju pada ya tahun 2024 nanti. Oke. Jadi belum bicara nama, siapapun itu, apakah Pak Prabowo, apakah perjanjian batu tulis atau Bung Ganjar, ini masih abu-abu. Saya kira semua partai masih jauh. Iya. Semua partai belum ada yang bisa memastikan. Terlalu ya naif kalau kita katakan bahwa hari ini kita sudah memutuskan untuk 2024. Saya kira pada Bung Mardhani pun hal yang sama gitu. Begitupun belum tentu, Bung Andreas. Saya coba tanya Bung Mardhani, jangan-jangan udah nggak ada pilihan selain Anies Baswedan. Benar nggak Bung Mardhani PKS? Terima kasih Aiman. Yang pertama tentu apresiasi buat Indikator yang sudah mengangkat suara anak muda. Kami baru rakernas PKS, Aiman. Angkanya 44%. 17 tahun sampai 40 tahun di 2024. Karena itu ceruk yang sangat besar sehingga kita betul harus mendengarkan, memetakan, dan top 3-nya itu memang sesuai dengan prediksi yang kita buat waktu rakernas. Oke, siapa aja tuh versi PKS? Ganjar sama RK. RK bahkan lebih sangat aktif sosial medianya, Aiman. Loh, ini kan kalau survei-survei sebelumnya
Anies, Ganjar, dan Prabowo. Kan begitu. Ini kok beda sendiri, ada RK-nya. Jadi memang targetnya anak muda. Basisnya sosial media, Aiman. Oh, oke. Anak muda itu Instagram, sebagian TikTok gitu loh. Kemudian di Twitter tidak banyak mereka. Facebook sebagian untuk kelas bawah ada. Jadi survei ini menjadi alarm bagi partai yang tidak mendengarkan suara anak muda. Karena itu kami di PKS menyiapkan betul-betul strategi ini, termasuk tadi apresiasi Mas Anies yang menjadi pertama. Begitu, Aiman. Jadi siapa aja kalau boleh disebutkan 5 besar? Tadi sebutkan 3 besar, Anies, Ganjar, RK, Ridwan Kamil maksudnya. 4-5-nya siapa? Kalau di kami? Iya. Kami karena kita nyebut nama, tentu Presiden PKS masuk. Oke. Ya, ini kan survei independen atau survei ala PKS nih? Itu nama-nama. Ada Gamal Albin Said, bidang pemuda kita. Tapi kami pada intinya, Aiman, perlu didengar suara anak muda. Dan sebagaimana yang Adam tadi katakan, do not underestimate. Mereka mendengar, mereka mengawasi, dan mereka menilai. Jadi Pak Prabowo memang betul di survei PKS pun sudah jauh? Betul. Oke, tapi ini bicara soal anak muda, kan ada juga proporsi yang kemudian tidak muda, ya, yang senior. Tentu ini punya preferensi yang berbeda. Apakah kemudian ini punya suara yang lebih kecil, dan penentu kemenangan 2024 adalah anak muda? Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.